Dia didata dulu lewat Dapodik ya. Kemudian Kemdikbud mensampling siswa, kemudian menerbitkannya pada DNS, memberikan ke satuan pendidikan. Kemudian Kemdikbud menetapkan daftar nominasi tetap dari yang sementara yang lanjut ke yang tetap. Kemudian pengelola data Asesmen Nasional Provinsi memberikan DNT ke satuan pendidikan melalui dinas kabupaten atau kota. Pelaksanaannya, nah moda pelaksanaannya itu ada yang berbasis komputer dan yang berbagi sarana prasarana atau resource sharing dalam pelaksanaan AN. Untuk mekanisme pelaksanaan dan pengawasan, yang pertama, panitia daerah mengkoordinir tempat pelaksanaan AN terutama yang menumpang. Yang kedua, dalam satu hari dapat dilaksanakan 3 sesi. Masing-masing sesi maksimal 2 jam. Yang ketiga, pelaksanaan pada peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian. Yang keempat, pengawas asesmen bukan dari asal sekolah pelaksana. Pengawas silang bisa dari jenjang yang sama atau lintas jenjang. Yang kelima, pengawasan diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangan. Yang keenam, seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggaraan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Yang ketujuh, pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala sekolah dan guru dilakukan mandiri tanpa pengawasan, baik saat jam pelaksanaan UN atau di luar jam pelaksanaan sesuai kurun waktu 4 hari pelaksanaan. Pelaksanaan yang kedua, pergantian peserta sampel. Yang pertama, peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelum hari pelaksanaan. Yang kedua, peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal, tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Poin kedua, susulan dan penjadwalan ulang. Yang pertama, tidak ada asesmen susulan bagi peserta yang berhalangan hadir baik di seluruh sesi maupun sebagian sesi. Yang kedua, bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan di luar kendali seperti listrik padam, bencana alam, dapat dilakukan penjadwalan ulang. Poin yang ketiga, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan AN dilakukan oleh panitia tingkat pusat provinsi, LPMP, kabupaten kota, satuan pendidikan, serta panitia di luar negeri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kolaborasi dalam pelaksanaan asesmen nasional. Kemdikbud sosialisasi ke tingkat provinsi dan kabupaten kota, penyiapan instrumen dan sistem pelaksanaan AN, pelatihan tim teknis helpdesk tingkat provinsi dan kabupaten kota, posko pusat dalam situasi dan pelaksanaan AN, monitoring dan evaluasi AN, analisis pelaporan hasil AN. Untuk Kemenak, Kanwil, dan Disdik provinsi, kota, kabupaten, sosialisasi kesatuan pendidikan, penyiapan koordinasi pelaksanaan termasuk tempat pelaksanaan AN pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya, pelatihan proktor satuan pendidikan oleh tim teknis provinsi, kabupaten, kota, posko daerah dalam simulasi dan pelaksanaan AN, diseminasi hasil kesatuan pendidikan. Yang ketiga, satuan pendidikan, pelaksanaan simulasi dan AN di masing-masing satuan pendidikan menggunakan dana BOS. Proses persiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan akan lebih lanjut ditetapkan oleh POS. Rancangan jadwal pelaksanaan AN untuk AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar ya. Ini jadwal yang sudah dibuat. Untuk SMK nanti masuk di bulan September ya, mulai AN-nya. Alokasi waktunya berlangsung selama 2 hari. Untuk jenjang SD itu di hari pertama ada tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Di hari kedua ada tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk jenjang menengah SMP, SMA, SMK
Di hari pertama ada tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Di hari kedua ada tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, ini dia untuk sesi-sesinya ya, masing-masing berlangsung ya sekitar 2 jaman ya. Baik, penutup. Nah, pada bagian penutup ini ditambahkan juga ada lampiran ya. Kita lihat untuk yang SMK ada contoh untuk AN di jenjang SMK ini. Di sini diberikan tabel distribusi penduduk ya, berdasarkan pendapatan penduduk per tahun. Ada negara A dan negara B. Dengan jumlah penduduk yang sama, 10 juta penduduk. Nah, dari sini bisa kita lihat di tabel ini tertera pendapatannya dalam satuan dolar, kemudian ada jumlah penduduknya dan persentase. Yang berbeda di sini adalah di kolom keduanya, di kolom jumlah penduduk dan persentasenya. Kategori penduduk berdasarkan pendapatan per tahun terbagi menjadi 2. Penduduk kategori miskin, yaitu jumlah penduduk dengan pendapatan per tahun kurang dari 20 juta dolar, 20 ribu dolar, maaf. Penduduk kategori kaya itu penduduk dengan pendapatan per tahun di atas 100.000 dolar. Nah, ini termasuk soal numerasi ya, numerasi atau perhitungan. Nah, di sini dia langsung dibuatkan pertanyaan di mana dalam AN ini kategori soalnya itu berbeda dengan ujian nasional, di mana di ujian nasional hanya pilihan berganda dan isian singkat ya kalau atau uraian. Nah, pada AKM ini atau AN itu ada pilihan berganda kompleks, kemudian isian singkat, uraian, menjodohkan ya. Jadi di sini lebih beragam untuk kategori soalnya. Dan di sini kita bisa lihat soalnya itu menentukan diagram batang yang tepat untuk negara A dan negara B. Ini berarti masih pilihan berganda ya. Kemudian kita disuruh mengisi benar salahnya. Tentukan setiap pernyataan berikut benar atau salah. Kemudian kita juga diminta untuk menjelaskan, memberikan penjelasan, berarti lebih ke isian singkat dan uraian. Seperti ini contoh untuk soal AKM kelas 11. Pada video berikutnya akan saya berikan juga beberapa contoh soal AKM untuk SMK ya, supaya ada gambaran untuk siswa-siswi ibu yang akan lebih mendalami jenis-jenis soal asesmen nasional itu seperti apa. Baiklah, demikian penjelasan singkat terkait penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021. Semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf atas segala salah dan kurang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan kepada seluruh penonton di YouTube saya. Selamat malam dan sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya.